langsung bersyariah, ya. Babe hanya jawab dengan satu kalimat singkat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kita ingin menjadi perusahaan yang more reliable SMLM company. Kita ingin menjadi satu perusahaan multi level marketing yang lebih dipercaya, ya, yang lebih dipercaya. Karena 90% member dari PT Duta Elo Persada beragama Islam, ya, beragama Islam. Oleh sebab itulah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mendapatkan sertifikasi MLM Syariah dari Dewan Syariah Nasional. Kenapa yang dipilih adalah Syariah? Karena menurut kacamata Babe secara pribadi dan juga Dewan Direksi serta Ibu Mimi Liliana, prinsip syariah yang kami ketahui merupakan sebuah prinsip yang sangat baik. Bahkan perusahaan-perusahaan negara-negara yang ada di barat itu sudah mulai satu persatu menggunakan prinsip syariah. Dan mudah-mudahan apa yang diamanatkan di dalam prinsip syariah ini dapat kita jalankan dengan baik. Ya, oke. Yang kedua, agar supaya PT Duta Elo Persada melalui kita semua yang ada di sini dapat menerapkan prinsip syariah sesuai dengan apa yang sudah tertulis, apa yang tidak tertulis, dan apa yang diamanatkan dari Dewan Syariah Nasional telah memberikan dua sosok Kiai Haji yang sangat luar biasa untuk duduk sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi di dalam pelaksanaan sehari-hari PT Duta Elo Persada untuk menjalankan prinsip syariah, kita akan didampingi, kita akan kalau dikatakan diawasi nanti disangka perusahaan apa ya? Didampingi. Nah, itu kata yang tepat, didampingi oleh dua Kiai Haji. Yang pertama adalah, boleh tepuk tangan nanti ya, yaitu belum tepuk tangan. Dr. Muhammad Muslim. Ini dia orangnya. Beliau ini dosen ya, jadi dosen dan S3-nya dalam bidang syariah, Pak Ustadz ya. Oke. Dan yang kedua, ini yang mengarang buku MLM Syariah. Ya, dari beliau nanti kita akan banyak belajar dan nanti boleh bertanya apapun juga mengenai MLM Syariah, yaitu Dr. Sofan Jauhari. Dan kebetulan pada hari ini rekan Babe, teman Babe di asosiasi juga menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Babe akan perkenalkan, yaitu Bapak Bayu Riono. Terima kasih Pak Bayu sudah hadir. Dan akhirnya yang ketiga, kalau kita sudah menyandang mendapatkan sertifikasi MLM Syariah, maka perilaku kita di lapangan juga harus mencerminkan prinsip syariah yang kita sudah jalankan sejak bulan Januari sampai dengan masa-masa yang berikutnya yang kita tidak tahu sampai kapan. Ya mungkin sampai dengan selama-lamanya. Jadi dengan prinsip syariah yang bagus ini, kita akan membangun bisnis kita dengan lebih baik lagi, di mana di dalam bisnis kita ini kita bisa mengajak orang lain untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Dan Babe pribadi yakin kita semua bisa menerapkannya. Setuju? Setuju. Bisa? Insyaallah. Oke, kalau bisa kita satu sama lain saling berteman. Selamat, kita sudah bersyariah pada hari ini. Selamat ya Bu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Babe Rianta Hermano. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sangat bersyukur dan tentu saja bangga menjadi saksi dari perjalanan kesuksesan PT Duta Elo Persada hingga hari ini. Dan kehadiran PT DEP ini bukan merupakan hal baru setelah kita mendapatkan sertifikat syariah. Karena ini juga awal bagi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik seperti yang Babe tadi sampaikan dalam sambutannya. Baik, hadirin yang berbahagia, mitra bisnis DEP yang luar biasa. Sebagai pebisnis yang profesional, kita wajib memiliki pengetahuan yang komprehensif
tentang bisnis kita. Apalagi saat ini kita sudah menyandang sebagai debt syariah dan kita harus paham betul poin-poin apa sajakah yang akan kita wajib ketahui supaya kita kedepannya bisa juga menginformasikan kepada masyarakat apa itu MLM syariah dan bagaimana selanjutnya. Untuk itu, dengan ridho Allah SWT hari ini kita akan diberikan bimbingan langsung oleh pakar bisnis dan ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beliau seperti yang tadi Bapak sampaikan merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nasional Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya Bapak Dr. Haji Muhammad Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik aja, naik biar kelihatan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada manajemen DEP, terutama Bapak Direkturnya dan manajemen high level. Dan yang kedua kepada seluruh anggota, Member. apalah semuanya yang mau membantu di sini. Bapak Ibu, saya menyampaikan begini, saya kebetulan di Ketua Bidang Bisnis dan Ekonomi Syariah di Dewan Syariah Nasional. Bidang apa ini? Jadi gini, Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 itu pasalnya 109. Kalau ada industri mau menjalankan prinsip syariah, maka harus ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Di situ ada tambahannya, Dewan Pengawas Syariah itu maksudnya yang memastikan bahwa kalau sebuah industri menjalankan syariah itu sesuai dengan pakem rel. Siapa yang merekomendasikan? Majelis Ulama Indonesia. MUI punya lembaga namanya DSN. Nah, ini yang khusus membidangi perekonomian. Ada perbankan. Bapak Ibu ngerti perbankan, semuanya lebih syariah. Insya Allah tahun ini malah akan kita deklarasikan, Presiden itu deklarasikan negara kita akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dan insya Allah dia bagiannya, di mana Presiden bikin namanya KNEKS. KNEKS itu apa? Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Artinya gini loh Bapak Ibu, saya cerita sedikit nanti untuk MLM biar Ustaz Sofyan. Dunia ini menuntut bisnis itu jujur, bisnis itu baik, bisnis itu tidak mendolimi orang. Nah itu yang punya standar, nah, itu ngomongnya standar jadinya. Itu mereka sadar selama ini yang ini tidak terkait agama Bapak Ibu. Yang punya standarnya itu ada di Islam, kira-kira gitulah. Sebetulnya kalau agama-agama dulu punya, tapi standarnya itu berpecah-pecah. Sehingga dunia pengen belajar kayak apa sih? Misalnya keuangan syariah, kenapa harus syariah? Ternyata yang paling bikin aman, orang itu nyaman, itu kalau pakai prinsip syariah. Prinsip syariah itu pada hakikatnya tidak saling mendolimi orang, tidak saling menyakitin orang, tidak memakan hak orang lain. Itu prinsip syariah. Itu universal. Tidak hanya di Islam, semua orang mau nggak kita disakitin? Nggak. Ada. Dan itu kita punya standar. Nah kita makanya tuntutan itu bikin negara kita mau masuk ke sana, mau mendeklarasikan negara Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah. Karena begini Bapak, ini tuntutan sudah. Kita mau bisnis apapun sekarang di dunia, ini ngomong di dunia,
pengen pokoknya orang yang paling sukses mesti yang paling baik, paling jujur, paling amanah, paling gak menipu, gitu kan? Sekali bisnis itu menipu, pasti akan hancur. Sehingga yang namanya syariah itu intinya cuma dua. Dia halal lidatihi. Halal lidatihi itu bisnisnya halal, prosesnya halal, tidak ada tipu menipu. Bahasa Arabnya tidak ada gharar. Tidak ada gharar itu nggak ada hal yang disembunyikan. Yang kedua, nggak ada doror, menyakitin orang. Justru dengan dia itu nggak menyakitin, bikin cantik, ya kan? Bikin banyak duit nggak? Mengakitin. Jadi ini keren. Tapi kekerenan itu ngomong syariah, orang itu kan nggak percaya Bapak Ibu. Mau saya gini, saya lo paling cantik, kan nggak bisa. Yang ngomong cantik siapa? Orang. Saya paling islami, yang ngomong islami orang. Kan begitu. Maka butuh sertifikat, butuh pengakuan. Dan pengakuan ini yang ada sertifikatnya itu Bapak Ibu, ini dia bisa diakui dunia loh. Itu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya. Karena apa? Belum ada sertifikasi model begini di dunia, belum ada. Indonesia itu termasuk yang pertama. Nggak ada standar MLM syariah di dunia manapun. Artinya begini, kalau nanti saya kira saya nggak tahu, kita jualan ke kemana Bu? Ke Amerika, ke Eropa, ke Korea, kemanapun pakai ini sudah terstandar syariah loh, gitu. Pasti mereka kayak apa itu maksudnya? Kita sudah punya standar. Nah standar ini diakuin Bapak Ibu. Yang ngakuin ya bisa jadi MUI. MUI itu nggak ada patennya di dunia, ya dunia akan ngakuin. Maka kita perlu berbangga dan tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua Bapak Ibu, tadi saya bilang ini standarisasi ini pertama di dunia. Yang kedua kenapa harus MUI? Karena tadi amanat Undang-Undang PT. Itu amanat Undang-Undang PT. Tetapi begini, tadi Babe sudah bilang tuh, prosesnya ternyata nggak gampang. Butuh waktu berapa, Pak? Setahun. Itu karena proses Bapak Ibu, kita cek lagi sistemnya ada kezaliman apa enggak. Misalnya sistem bonus. Kan begini, orang itu ini nggak usah ngomong Islam ini. Kan nggak boleh makan yang bukan miliknya, kan haram kan? Jadi kalau kita dapat duit sesuatu yang nggak, kenapa harus fatwa kan gitu nih? Jadi gini Bapak Ibu, model ekonomi dunia global itu ada 3 poros. Ada poros Timur Tengah, ada poros Malaysia, ada poros Indonesia. Betul Bapak, banyak ulama bilang MLM-nya haram, MLM haram, MLM haram, gitu. Nanti kalau datang ke Malaysia semuanya boleh, halal, pokoknya halal, gitu. Lah kalau kita halal dengan syarat ini, nah begitu. Kita punya kriteria yang ketat, ada 13 kriteria, sehingga tadi dibilang setahun menyocokkan 13 kriteria itu nggak gampang. Ini berarti demi siapa? Demi kita semua kan? Makanya Bapak Ibu perlu tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Ini luar biasa loh. Dan kita dari Dewan Syariah juga sangat berterima kasih. Ada perusahaan, ada pihak mau, dan itu kan nggak ringan, betul kan? Dan itu beban loh. Tapi bagi kita yang pengen baik, pengen sempurna, terus naik, dan paling terakhir ngomongnya pengen berkah. Bapak Ibu pengen berkah nggak? Berkah itu apa sih? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi Bapak Ibu kalau naik rezekinya, naik honornya, naik pendapatannya, tanda-tandanya berkah itu semuanya jadi enak. Keluarganya enak, anak-anaknya jadi baik, tetangganya jadi baik. Nah, sistem ML itu kan membuat itu kan, bikin kenal kanan kiri, pengen kenal tetangga. Lah ini pengen kita praktekkan. Terakhir saya sampaikan perlu kebanggaan ketika saya dapat SK dari DSN Bapak Ibu. Ini nanti bagian dari tadi mendampingin Dep ini. Saya sering keluar daerah, jalan-jalan.
Kira-kira kemarin bulan yang lalu saya jalan-jalan ke Cirebon. Ini ada yang dari Cirebon nggak ya? Dari pesantren. Dari pesantren apa kemarin lupa. Pesantren sangat tua. Saya jalan sowan kiainya. Itu pesantren sekampung. Ada 50 pesantren sekampung. Salah satu di tokonya, nggak tahu mungkin Bunyai atau siapa nggak tahu, masang itu spanduk ada logonya dia. Saya penasaran kan, makanya saya sering keliling pesantren, saya foto, saya kirim ke beliau. Beliau kaget, ada apa Pak Glory katanya gitu. Saya hanya nyampaikan, Pak keren nih, ternyata dia sudah masuk pesantren-pesantren. Tetapi saya nanti ini kan namanya nggak boleh dulu tepuk tangannya harus sebagian dulu ini. Tapi kalau begini loh, ini orang Islam syariah itu bukan eksklusif, bukan. Kita harus inklusif, kita harus masuk, kan nggak ada batasannya. Orang Islam kek, orang nggak Islam kek, karena nilainya sama. Keadilan, kejujuran, kebaikan ini semua sama. Ini karena apa? Tuntutan saja undang-undang kita. Sehingga karena tadi berharap mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu semakin maju, dia semakin berkah, Amin. semakin hebat, Amin. nanti terkenal gitu loh. Oh dari Indonesia gitu loh. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Kepada Ustaz Bukhari atas penjelasannya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ya setelah kita mendapatkan sertifikasi sebagai penjual langsung berjenjang syariah. Berikut ini kita akan sama-sama kembali belajar mengenai bisnis syariah. Ya, penjualan langsung berjenjang syariah itu apa sih? Mungkin masih ada di antara kita yang bertanya-tanya, apa sih itu penjualan langsung berjenjang syariah? Nah, Bapak yang satu ini akan menjelaskan secara lebih gamblang, mungkin seperti itu ya. Karena beliau ini seringkali menjadi narasumber di berbagai kesempatan yang menjelaskan tentang penjualan langsung syariah tersebut. Kita sambut saja adibasi dari Dr. Haji Muhammad Sofwan Jauhari Al-Sir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kayaknya saya mengikuti jejak senior saya, Pak Kiai Bukhari Muslim. Di atas saja ya. Mengenal lebih jauh. Walaupun saya udah tinggi. Mengenal lebih jauh tentang PLBS atau MLM Syariah bersama Ustaz Sofwan Jauhari. Beda ya, Pak Ustaz Bukhari ya. Kalau beliau pakai peci, udah kiai. Kalau saya masih muda jadi masih ustaz. Tapi kalau kata Pak Bukhari beda. Bedanya kiai dengan ustaz tahu kan? Katanya kalau kiai itu istrinya udah dua katanya. Wah. Tapi salah. Beliau masih satu dan saya tetap satu insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini banyak ibu-ibu soalnya jangan ngomongin begituan ya. Ini candanya orang sebelah. Suruh turun nanti. Pada siang hari ini kita bersyukur alhamdulillah acaranya juga syukuran penyerahan sertifikat PLBS. Nama lain dari multi level marketing syariah itu adalah PLBS. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 1 tahun lamanya PT DEP atau Duta Elok Persada berproses melakukan sebuah lompatan dalam bisnis untuk mendapatkan sertifikasi PLBS atau MLM Syariah dari Dewan Syariah Nasional. Dan bagi saya ini adalah pertemuan kedua dengan anggota Duta Elok Persada. Yang pertama saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian bersama kakak saya, Tukul Arwana. Karena begitu orang pada ngeliat fotonya ini katanya kembaran katanya. Kembaran atau kakak beradik sama Tukul Arwana. Nah, ini ketemu lagi alhamdulillah. Nah,
Bapak Ibu sekalian, khususnya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada direksi Bapak atau Babe ya, panggilnya Babe ya, Babe Irianto, kemudian Ibu Lisa dan Ibu Diana. Tepuk tangan buat beliau-beliau semuanya. Terima kasih, selamat karena BEM telah mendapatkan sertifikasi syariah. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa sih PLBS atau multi level marketing, termasuk perbedaan dan ciri-cirinya dan trik dan tipsnya apa supaya kita tetap syariah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, yang sudah disertifikasi itu perusahaannya ya. Ada buat membernya belum loh ya? Ya, membernya ya kita lihat nanti apakah dalam menjalankan bisnisnya sesuai atau tidak. Ini yang sudah syariah baru perusahaannya. Kalau membernya ya kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Ya, tidak ada prosesi sertifikasi syariah kepada orang per orang. Sebab kalau setiap pribadi, setiap member disertifikasi, kira-kira berapa lama prosesnya? Ya, kerjaannya DSN nanti gimana? Tetapi hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan sebagaimana Bapak Ibu telah bergabung menggunakan kendaraan DEP sebagai kendaraan bisnis, kendaraan menuju sukses Bapak Ibu sekalian yang sudah disertifikasi syariah, Bapak Ibu juga harus bersyariah. Maka temanya apa? Menerapkan prinsip syariah sebagai landasan Bisnis. Jadi bisnisnya Bapak Ibu sekalian, perilakunya nanti harus sesuai dengan syariah. Baik, next slide. Nah sekarang kita mau kenalin dulu PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah. Nama lain dari MLM syariah itu apa sih? Perbedaan-perbedaannya. Ini saya tampilkan beberapa perbedaan. Yang pertama secara kelembagaan, perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah itu disahkan dan diawasi oleh DSN MUI seperti yang disampaikan Pak Kiai Muhammad Muslim tadi. Ini adalah amanat Undang-Undang 40 tahun 2007. Bulan Desember ada sekitar 182 perusahaan yang ditutup oleh OJK. Beberapa di antaranya mengklaim syariah, termasuk ada sih waktu itu yang multi level, ada yang properti, ada yang forex. Intinya saya katakan, ada beberapa perusahaan yang masyarakat mengenalnya namanya syariah, tetapi sebenarnya tidak syariah. Kenapa? Dia tidak disahkan dan tidak diawasi. Bahasa undang-undangnya diawasi ya, tapi dalam bahasa ininya didampingi lah. Tapi bahasa undang-undangnya diawasi. Yang mengesahkan tidak ada. Jadi ketika dia mengatakan ini perusahaan syariah loh, ini investasi syariah, ini properti syariah. Tapi kalau Bapak Ibu cek di websitenya DSN MUI tidak ada. Jadi saya berharap jangan tertipu lagi besok kalau ada yang mengatakan saya syariah loh, cek di websitenya dsnmui.or.id. Kalau enggak berarti itu hanya klaim saja. Hakikatnya tidak. Jadi harus ya. Yang kedua, dalam organisasi perusahaan harus ada BPS-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Babi Irianto. Ya. Saya punya panggilan khusus kepada Babi ya. Biasanya kan Bapak Ibu panggilnya Babi Petrus. Nah, saya kasih Irianto, saya minta izin. Manggilnya saya beda ya. Babi Irianto ya. Enggak panggil itu ya. Biar lebih enak ya, lebih enak. Nah, jadi secara organisasi dia harus ada BPS-nya. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan, insya Allah saya dan Pak Bukhari akan mendampingi Bapak Ibu sekalian supaya apa? Dalam menjalankan bisnis di Duta Elok Persada tetap syariah compliant sesuai dengan aturan syariah. Sehingga tugas kita BPS itu apa? Mendampingi, menasehati, membimbing. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kemudian nanti Pak Kiai Bukhari dan saya memberikan teguran nasihat, memang itu tugasnya. Nah, jadi nanti mohon maaf ya Ibu Lisa Mudiana, ya, Babe Irianto dan semua member, jangan tersinggung, memang itu tugasnya. Ya, dan itu demi kebaikan kita bersama supaya Bapak Ibu bisnisnya tetap berkah insya Allah. Berkah Amin.
Pertama kebaikan. Bukan berkat ya. Dan bertambah baik. Yang ketiga, ciri daripada MLM syariah adalah dia ada produknya merupakan barang real dan halal. Real dan halal. Jadi kalau ada multi level atau apapun namanya yang mengatakan ini multi level, tapi dia tidak menjual produk, tidak ada barangnya, nggak bisa. Karena di dalam fikih ajaran Islam, setiap transaksi itu harus ada maksud alaihnya, harus ada objek transaksinya. Lah kalau nggak menjual, nggak merekrut, dapat duitnya dari mana? Dari mana kira-kira? Nanti kalau orang saya bilang dari babi ngepet gitu ya. Dari tuyul itu kan. Dan kalau nggak jualan, nggak merekrut, terus dapat duitnya dari mana? Yang ngasih siapa? Dari tuyul ngambil duit orang. Namanya bisnis itu ya harus ada yang menjadi objeknya. Maka harus ada barangnya. Dan barang yang diperjualbelikan harus halal. Ini sekaligus nanti Bapak Ibu kalau ketemu atau dibujuk ragu ada yang mengatakan MLM, tapi tidak ada produk yang sudah dipastikan. Dia bukan syariah ya. Yang keempat, syariah itu menjunjung tinggi etika, akhlak. Dan akhlak itu di dalam Islam kedudukannya lebih tinggi daripada hukum. Saya ulang, ini penting menurut saya. Akhlak itu lebih penting daripada hukum. Dan akhlak itu statusnya lebih tinggi daripada hukum. Saya kasih contoh. Ada hal-hal yang sebenarnya secara hukum boleh dilakukan, tetapi Bapak Ibu jangan lakukan. Nah, sekarang saya kasih contoh yang gampang aja, yang semuanya, yang orang Islam punya tahu. Bapak Ibu kalau sholat, itu harus menutup aurat ya. Kalau auratnya laki-laki dari mana ke mana? Pusar, dari pusar sampai ke lutut, itu harus ditutup kan? Jadi kalau misalnya saya sebentar lagi nanti di lebaran jadi imam sholat id, saya tutup pusar saya sampai lutut saya, jadi saya nggak pakai jas, saya nggak pakai baju, saya pakai singlet doang. Ya, kemudian saya pakai celananya juga segini kan, celana olahraga gitu kan. Sholat sah apa enggak? Sah. Sah apa enggak? Sah. Kalau saya jadi imam begitu, ibu bapak mau jadi makmumnya nggak kira-kira? Kalau saya ngeyel, emang kenapa kalau saya sholat begitu? Sah apa enggak? Sah. Dan kenapa bapak ibu nggak mau? Bukan. Solusinya apa? Kalau misalnya bapak ibu ketemu imam yang begitu, gimana caranya? Solusinya apa? Pakai baju. Pakai baju. Kalau saya gampang, cari masjid lain aja. Cari masjid lain. Nah ini etika namanya. Ada ini Secara hukum benar. Solokan. Artinya sah, tapi nggak pantas dijalankan. Nanti di dalam berbisnis juga ada seperti itu. Di antaranya apa? Apa kira-kira? Cutting price. Cutting price. Wah. Jadi kalau pelaku udah nggak? Biasa ada cutting price nggak Pak? Sering ya? Nah kan tadi saya bilang, yang syariah ini perusahaannya, tapi member-member kadang-kadang nggak syariah, melakukan cutting price. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariah. Sebenarnya dalam masalah harga di dalam Islam itu tergantung kepada mekanisme pasar memang. Terserah. Yang penting penjual dan pembeli ridho, rela, sah. Tapi Bapak Ibu ketika melakukan cutting price ini tidak etis. Karena ketika melakukan cutting price, akhirnya member yang lain yang menjual dengan harga standar ketemu sama temannya bilangnya gimana? No, dengerin no. Itu teman kamu jualnya cuma misalnya cuma 200, kenapa kamu jualnya 300? Kamu mahal. Iya. Padahal yang jual 300 adalah harga Normal. Yang jual 200 Cutting press. Jadi yang bagus yang mana nih? Normal lah. Ini contoh. Ya. Bener gak Bapak Ibu? Benar. Yang pengalaman ya? Pengalaman melakukan cutting price ya? Jangan itu dilakukan lagi kalau udah syariah. Ya. Meskipun nanti orang bisa mendebat, kan boleh-boleh aja. Iya, secara hukum boleh.
secara hukum mungkin boleh, sama-sama ikhlas, sama-sama rela kok, tetapi itu nggak etis, ya. Nggak Oke. Mau etis. kasih contoh lagi. Ini karena DEM ini banyakkan kaum wanita, Bapak ya. Jadi saya kasih contoh. Ya, buat wanita senang, ibu senang. Bapak-bapak, kalau cium aja Pak ya. Kalau ibu punya suami, suaminya mau kawin lagi, enggak bilang sama istrinya. Nah, sah apa enggak? Sah. Sah apa enggak? Sah. Oh. Kalau dari bapak sah enggak, Pak? Oh, sah. Kompak itu bapak semua nih. Kita cutting fresh. Tapi saya Kang kasih Aming, alasan. Kang Aming tuh pengen banget. Bapak-bapak, kalau punya anak laki-laki mau menikah, pengantin laki-laki itu harus ada walinya nggak? Jadi kalau pengantin laki-laki nikah tanpa izin bapak ibunya, sah apa nggak? Sah. Nah, Kira-kira kalau bapak-bapak punya anak, nikah nggak bilang sama bapak, kira-kira gimana Pak? Boleh nggak Bu? Loh, tapi perintahnya secara hukum sama nggak? Undang-undang perkawinan juga nggak mewajibkan wali kan? Kenapa bapak marah? Kalau saya jadi bapaknya malah gini kali ya, alhamdulillah, kamu pintar ya, nggak ngerepotin orang tua. Jadi bapak nggak usah ngeluarin duit gitu ya. Nah ini contoh, jadi saya mau menekankan bahwa tolong bapak ibu pegang etika al-akhlaqul karimah. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan risalah kenabiannya di awal-awal innama bu'itsu liutammima makarimal. teman-teman lanjut ke Diutus oleh Allah untuk Facebook Balian ya, lowbat ini. tidak menegak